A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat yang kalau kita menghitung-hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan janji Allah, jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang ada pada diri kita, yaitu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku yang amat pedih. Maka dengan itu kita harus senantiasa bersyukur, terutama kita masih diberi nikmat yang banyak, dan kalau kita menghitung-hitungnya niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat ya, yang tidak semuanya mendapatkannya. Mudah-mudahan sholawat serta salam selalu Allah limpahkan kepada figur manusia yang patut kita teladani, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan pengikutnya yang selalu komitmen terhadap ajarannya sampai akhirul zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi di dalam mukadimah, yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin, dan sebagai penjelasan wabayinati minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan tidak ada satupun yang meragukan di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan sama sekali ya. Al-Quran ini memiliki nama yang banyak, bisa disebut satu sebagai Al-Quran, mungkin bahkan di surat Al-Asr itu adalah disebut sebagai Al-Haq, sebagai Al-Bayyinah sebagai penerang, juga Al-Huda sebagai petunjuk ya, dan juga Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini memiliki nama yang banyak di dalam Al-Qurannya sendiri.
Al-Quran diturunkan permulaannya pada bulan Ramadan, di mana juga bulan Ramadan kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 183-nya diperintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Al-Quran ini sudah amat sangat lengkap, ya. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu sehingga justru mencari petunjuk di luar Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah lengkap, dari A sampai Z semua sudah dijelaskan, dan tidak ada satu pertentangan pun di dalam ayat-ayatnya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim janganlah kita ragu-ragu, tetap terus tadabburi Al-Quran, baca terus. Mungkin kita belum tahu artinya, kita sering-sering membuka terjemahnya, kita baca, kita hayati, lebih-lebih di bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan, mungkin sampai lebih dari 700 kali lipat, ya. Banyak orang-orang di luar Islam yang justru mencari kelemahan Islam. Mereka membaca Al-Quran justru takjub dengan Al-Quran itu sendiri, ya, luar biasa. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang sesempurna agama Islam, sesempurna Al-Quran. Banyak orang yang mencari kelemahan di dalam Al-Quran, ternyata dia tidak pernah menemukan, bahkan dia terkagum-kagum, sehingga dia bahkan banyak yang pencari kebenaran selalu menemukan kebenaran di dalam Islam, di dalam Al-Quran, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam, ya. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah, kita dijadikan manusia yang cinta Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran. Insya Allah dengan tidak jauh dari Al-Quran, otak kita akan menjadi jernih, amalan kita akan menjadi baik, dan langkah kita langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.